Eh, santai aja Mbak Dina. Loh Mbak Intan masih dini, simbok kemana tidur Kak? Nggak usah ini. Bener banget Mbak, marem-marem terus Mbak Nur. Yang penting cantik hati, matur suwun ya Kak. Idaman cowok. Aku pakai minyak bulus aja Kak. Matur suwun ya. Nggak usah pakai behel ya. Yang penting aku masih punya gigi teman-teman. Banyak orang yang nggak punya gigi, aku masih punya gigi walaupun merongos ya. Dulu di Thailand berapa tahun? 3 tahun lebih teman-teman. Kak Indri, aku tuh di Taiwan itu sebenarnya gagal ngumpulin duit sing biyen saya tak kejar itu aku pengen kaya teman-teman. Waktu awal pertama kali aku ke Taiwan itu pengen lah cita-cita aku tuh pengen sukses, pengen yo intinya aku bukan sukses karena apa, pengen kaya aja gitu, pengen banyak uang, pengen yo pokoknya keinginannya kayak gitu. Tapi ketika kita mengejar dunia teman-teman, itu dunia itu menjauh. Ketika kita itu udah menggenggam uang karena kita mungkin udah merasa wah banyak itu Allah ambil dengan mudah teman-teman. Allah ambil dengan mudah, dikasih aku sakit kanker ya, jadi uangnya aku pakai ya buat berobat gitu teman-teman ya. Nggak ada yang baca, sabar Kak gitu, habis buat berobat. Ketika uang udah habis teman-teman, aku baru menyadari ya Allah ternyata uang itu titipan teman-teman. Makanya jangan mengejar dunia, nggak usah dikejar. Semakin dikejar dia akan semakin menjauh. Kita istiqomah aja, belajar jadi orang baik ya. Syukur-syukur hilangin iri dengki sama orang teman-teman. Kalau ada orang susah kita jangan ikut senang. Banyak sekarang orang kalau ada orang susah kita tuh malah senang, kapok gitu. Apalagi ada yang kena masalah, itu tuh biasanya nyukurin. Itu jangan teman-teman, dihilangkan sifat seperti itu. Kalau ada orang bahagia, ada orang senang, ada orang rumah tangganya adem ayem, itu jangan punya sifat iri ya, jangan punya sifat iri. Senang Kak, apalagi orang sukses itu kita harus apa, alhamdulillah dia itu bisa sukses. Jangan iri dengki dengan kekayaan orang lain, dengan kebahagiaan orang lain, dengan orang lain punya sesuatu, kita itu jadi panas dingin teman-teman, emosi. Banyak sekarang itu penyakit hati yang membuat kita itu menyadari rezeki kita itu akan apa, nggak ada nggak ada nyantelnya gitu. Bingung setiap hari, yang ada bingung, panas dingin gitu. Banyak sekali kakak yang hari ini mempunyai sifat seperti itu, banyak. Itu perlu kita belajar untuk menjadi apa jenenge yo, mendekat sama orang-orang baik biar dihilangkan sifat seperti itu. Itu akan nyusahin teman-teman. Mungkin bagi kita yang nggak ngerti itu nggak ngaruh, tapi sebenarnya itu ngaruh banget. Nggak bakal orang seperti itu kaya ataupun bahagia, nggak bakal. Yang ada itu, ini bukan ceramah ya teman-teman. Aku nggak ceramah, soalnya aku belajar dari kehidupan aku sendiri. Saya nggak nyeramain orang, ya nggak nyeramain orang gitu. Jangan mama dede wong aku oke dosane. Aku yo belajar karena aku pernah melewati masa-masa seperti itu gitu teman-teman. Jadi aku belajar gitu. Aku umurnya tua, umurnya 43 tahun. Ketika kita ada penyakit seperti itu teman-teman, rezeki itu akan semakin menjauh, hidup kita akan susah, kita akan menderita, nggak ada bahagianya sama sekali teman-teman. Kita nggak pernah menemukan kebahagiaan, yang ada apa, ngeluh terus. Padahal ternyata hidup kita itu banyak sekali kebahagiaan. Gitu. Sifat itu dihilangin ya teman-teman. Ibarat kata itu kayak api, kita membakar api gitu, membakar kayu. Setiap hari kita iri dengki ya itu akan terkikis terus. Seperti abu, nggak ada hasilnya gitu loh teman-teman. Aku nggak seceramah, tapi intinya kayak ngono kuwi. Yang penting hidup itu diamalkan dengan baik. Iya Kak, kalau kita udah nggak ada sifat iri dengki teman-teman, insya Allah teman-teman uripe seneng, insya Allah nyari rezeki itu ya ndak gampang-gampang amat, tapi insya Allah cukup gitu. Merasa gitu bahagialah gitu. Ceritaku ya, aku memang ini cerita dari kehidupanku Kak. Ketika aku di Taiwan, aku udah ngumpul uang banyak, Allah ngasih aku sakit teman-teman, sakit yang parah, dan dokter itu mengatakan aku tuh udah nggak bisa sembuh teman-teman. Ya sopo saya nggak kaget, ya kaget lah pastinya gitu. Berobat
yang dulunya bosnya aku baik teman-teman, yang aku hormati, yang aku banggakan itu menjadi berubah teman-teman. Aku kerja ikut majikan itu dulu kurang lebih mau 3 tahun, itu majikan tuh langsung berubah ketika tahu aku sakit, udah nggak butuh lagi gitu loh teman-teman. Jangan bilang ceramah lah, aku kabur gitu. Jadi ya kuilah ngalami yang mencari uang semaksimal mungkin ketika Allah ambil itu dengan mudah, nggak nyampe lama teman-teman. Aku tuh kurang lebih selama 2 tahun 6 bulan lah itu uangku habis teman-teman, yang aku kumpulin bertahun-tahun di luar negeri habis gitu. Mana mbok tidur kak, wes uprus iya urip ayam duwe angsuran. Kalau urip ayam iku nggak duwe angsuran, alhamdulillah kak. Kalau kita nggak duwe angsuran itu memang paling ayam, apalagi nggak punya utang. Saya tuh paling nggak suka hutang kak. Kadang saya lebih baik nggak prihatin makan apa adanya daripada hutang. Alhamdulillah kak, aku nggak suka hutang sih kak. Pernah hutang 1.000-2.000 tapi secepatnya aku bales, aku bayar gitu loh. Mas Mardi lagi sakit kak, semalam udah ngabarin ya kecapean mungkin perjalanan jauh atau gimana sakit. Biar istirahat kak ya, orang sakit itu satu kuncinya istirahat, yang kedua jangan banyak pikiran, yang ketiga bagaimana caranya itu kita happy bahagia. Kalau setiap orang ditanya punya masalah, punya kesedihan, pasti setiap orang punya, tapi jadikan masalah dan ujian itu nggak usah diinget-inget kak, anggap aja udah berlalu, lupa. Belum tentu yang orang kita sakitin, orang yang kita pernah nyakitin kita itu inget akan diri kita. Nggak usah belajar lupa. Saya tuh kalau untuk melupakan masalah ya aku nyapu-nyapu, ngepel-ngepel gitu loh teman-teman. Kadang malam masih mikir, ya udah aku bangun, daripada saya mikir ngabisin pikiran ya nggak bisa tidur, lebih baik saya sambil kerja mikir gimana caranya rumah bersih. Itu saya tuh ya bangun tidur teman-teman, aku tuh ngerjain sendiri teman-teman, kayak nyapu, ngepel, itu aku handle sendiri gitu. Kadang belanja ke pasar aku handle. Ini nggak tahu kayaknya yang bantuin masak belum datang ya, nggak perlu ditungguin, mau datang alhamdulillah nggak ya nggak apa-apa. Nah tapi nanti yang masak itu Pak Gendut dulur, dia mau bantuin masak, ya wes karepmu, aku gitu. Iya sakit Ustazah Nur, ya Allah, aku tuh bukan orang baik teman-teman, tapi lagi belajar jadi orang baik. Ya masa laluku juga buruk teman-teman. Saya banyak dosa, ya sampai sekarang aja banyak dosa. Nggak ada ya orang nggak setiap hari nggak membuat dosa teman-teman. Banyak dosa. Cuma aku ambil dari pelajaran aku kemarin. Kenapa aku dikasih sakit kanker? Kenapa aku bisa cerai, kenapa aku kasih rumah tangga yang berantakan terus. Itu hikmah dari perjalanan hidupku teman-teman, karena aku belum jadi orang baik. Yo intinya ujian aku tuh ya bukan menurut aku tuh ujian aku besar teman-teman, benar besar lah. Makanya mbokku selalu bilang suamiku banyak atau gimana, ya memang ujiannya setiap orang kan berbeda-beda. Ada tamu kak, tamunya Mbak Intan sama Mbak Husnul, ada Mbak Risma juga, ada tukang aja juga. Tapi tamu itu kalau udah 1 kali datang, 2 hari datang, ya satu malam nginep, 2 kali nginep, itu aku udah anggap sebagai saudara teman-teman, udah aku anggap sebagai bagian keluarga gitu, udah seperti anak aku sendiri. Karena kan umur aku udah tua, 43 tahun. Yang datang kan masih perawan ya, umurnya masih muda. Ketika ada tamu datang umurnya masih muda, terus aku juga kerepotan, ya udah dianya juga masih mau di sini, ya udah aku anggap seperti anakku sendiri. Udah di sini aja nemenin saya, yang penting makan apa adanya. Kalau aku ada rezeki ya insya Allah nanti aku inget teman-teman pulang, ya namanya perjalanan jauh udah bantuin, masa aku nggak ini, ya eling lah teman-teman. Ketika anak aku minta antar, anakku misalnya kayak halo tante Kak Herek, anakku sekolah dianterin, anakku pengen main dianterin, kan ya alhamdulillah gitu. 2 orang lagi, anak saya duduk di tengah, Mbak Intan terus Mbak Kusnul diajak jalan-jalan, ya aku seneng lah teman-teman.
mungkin selama aku merawat orang tua anakku kurang perhatian, nggak ada yang ngajak main ya, tidur sendiri, belajar sendiri. Sekarang ada tamunya masih telaten nemenin,